Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak lupa doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Juga tidak lupa doa yang masuk wilayah zikir pagi. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berikutnya Jami' Sahih Bukhari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbal Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Telahnya kita lanjutkan setelah berlalu mengkaji tafsiran beberapa ayat di surah Al-Baqarah. Sekarang masuk di dalam surah Ali Imran, keluarga Imran. Nomor urut yang ketiga, tema global, kandungan global yang ada di dalam surah Al-Imran adalah pengokohan agama Islam dan bantahan syubhat yang dihembuskan oleh ahli kitab. Terlebih tema globalnya itu pengokohan agama Islam dan bantahan akan adanya syubhat yang diusung oleh ahli kitab. Tentunya ini masalah penting. Karena semua orang butuh beragama. Fitrah, kawan baik. Sebagaimana bawaan gula itu manis, orang hidup butuh beragama. Dan masing-masing telah dibekali dengan tauhid rububiyah. Kenal Allah, butuh Allah, dan siap menghamba kepada Allah. Kenal Allah, butuh Allah, dan siap menghamba. Ini bawaan. Tanpa diajari siapa-siapa, ternyata setiap manusia rasa itu ada. Kenapa? Bawaan. Dan para nabi, para rasul itu banyak. Yang bersifat estafet. Satu selesai, berikutnya menyusul. Sejak Nabi Adam alaihissalam terakhir dengan Nabiullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masing-masing nabi telah mewasiatkan, bila masaku habis lalu sudah datang pemegang estafet berikutnya, ikuti dia. Sudah mewanti-wanti seperti itu. Entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa sendiri telah menjelaskan tentang peran dirinya. Musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Peranku membenarkan kitab yang sebelumku dan menyampaikan kabar gembira akan adanya nabi yang datang sesudahku. Dia bernama Ahmad. Sudah diwaspadakan seperti itu. Makanya Yahudi nunggu-nunggu di Madinah karena dijanjikan muncul nabi di tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Tetapi ketika nabi yang telah ditunggu tiba, mereka khianat. Kenapa? Kok bukan dari kami, kok dari dia? Nah, itu permasalahannya. Itu cinta, golongan, dan hasad. Maunya dirinya yang berperan ketika ada orang lain yang Allah berikan amanat, kok dia yang tidak suka lalu dia itu merusak. Penyakitnya ada di situ. Fanatik golongan dan hasad. Kenapa kok dia? Kok bukan dari kami? Kami yang dari masa ke masa kan yang memegang amanat. Kenapa kok pindah kepada dia? Walaupun itu dari satu rumpun mereka, sama-sama Israeli. Sama-sama keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa itu Israeli, Nabi Isa itu Israeli. Silsilah nasabnya kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub itu dipanggil dengan Israel. Anak turunnya namanya Israeli, sehingga dipanggil dengan ya Bani Israel. Nah begitu. Ternyata Nabi Isa itu dari situ, sama dari situ. Tapi ternyata ditolak. Kenapa? Kok enggak dari kami yang selama ini memegang amanat? Kok dari dia? Walaupun itu silsilah nasabnya merujuk kepada orang yang sama. Nah, apalagi yang datang yang lain, itu dari Ismaili. Siapa yang Ismaili? Tapi kita Ibrahim, Ismail, nanti turun-temurun ada nabi kita, itu namanya Ismaili. Makanya karena fanatik golongan dan hasad menyebabkan mereka menolak dan mengklaim dirinya yang benar. Dan itu yang disebarkan di masyarakat. Makanya Nabi Isa alaihissalam dituduh anak zina. Nabi kita ditolak dengan aneka ragam tuduhan. Bersama orang-orang musyrik tuduhannya macam-macam. Ada tukang syair, tukang pengarang, dongeng, orang gila, tukang sihir, dan berbagai macam atribut yang mereka kenakan, dan masing-masing mengklaim kami yang punya kewenangan. Karena Allah juga telah menjelaskan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka dengan pertimbangan demikian, surah Al-Imran itu mengokohkan akan keberadaan Islam yang telah Allah kokohkan berada di Al-Imran ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam.
Lalu pada ayat yang ke-85, may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, siapa yang cari agama selain dari Islam gak bakal diterima dan di akhirat dia pasti menjadi orang yang rugi. Maka pada ayat yang ke-102 Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali matinya sebagai muslim, orang yang tetap memeluk kepada agama Islam. Islam yang dimaksud adalah yang diajarkan Nabi SAW yang telah terwujud real di perilaku para sahabatnya. Maka bila kita kembali ke surah Al-Baqarah yang ke-137 kalau tidak salah, Allah telah sebutkan fa in amanu bimislima amantum bihi faqad tadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jika mereka beriman, berislam sebagaimana kamu, hai para sahabat, maka mereka telah menempuh jalan petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, maka mereka berada di dalam penyimpangan. Maka Allah akan mencukupi kamu dari mereka dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian syubhat yang dibawa oleh ahli kitab, syubhat yang dibawa oleh ahli kitab kepada umat itu ya macam-macam. Program mereka sejak dari walan tardhu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu di Al-Baqarah, enggak bakal ridho Yahudi Nasara sampai kamu ikut kepada mereka. Di ayat yang lain bersama orang-orang musyrik itu permusuhannya paling keras. Lata jidanna asaddan sya'adawatil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan lihat orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin adalah Yahudi dan musyrik, yang program mereka supaya kaum muslimin kufur sebagaimana mereka telah kufur duluan, sehingga kamu dengan mereka nanti akhirnya sama. Sebagaimana itu juga Allah telah jelaskan di An-Nisa yang ke-89, waktu lau takfurun kama kafaru fatakunu sawa. Mereka itu amat sangat menginginkan kalau kami itu kafir mereka sebagaimana mereka telah kafir duluan, sehingga antara kamu dengan mereka nanti nilainya sama, dan masing-masing nanti akan mengklaim kami adalah muslim, bahkan kami lebih dulu keislaman daripada kamu. Makanya nanti akan kita baca di sekitar Al-Imran 67, dari masing-masing orang yang mengklaim itu siapa yang benar, maka nanti akan dirujuk kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kedudukannya telah Allah jelaskan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini alasan telak kokohnya Islam dan terbongkarnya syubhat, pengakuan dusta. Apa syubhat? Pengakuan dusta, salah tapi jere bener, akhirnya dibongkar bohong itu dari Yahudi dan musyrik. Allah telah kokohkan maka Ibrahimu tidaklah ada Ibrahim itu Yahudian Yahudi. Ibrahim itu bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, juga bukan Nasara. Walakin kana hanifan musliman, tetapi orang yang hanif, condong pada yang hak, tauhid, menjauh dari yang batil, syirik, yang musliman, yang beragama Islam, yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan taat, bebas dari kesyirikan.
wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik. Ini intisari dari surah apa? Ali Imran, pengakuan Islam dan sanggahan sekaligus pembongkaran subhat-subhat yang dibawa oleh Yahudi dan Nasoro. Itu sangat tanda sekali dari ayat-ayat yang telah kita jadikan mukadimahnya. Kemudian tentang penyebutan Ali Imran, keluarga Imran, itu minimal ada di 2 ayat. Ali Imran yang ke-33 dan juga di Ali Imran yang ke-35. Nah, silahkan dibacakan Ali Imran 33, Ali Imran 35. Masing-masing memegang mushaf, yang belum ambil, yang sudah buka. Silakan baca. Ali Imran 33, Ali Imran 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Amin. Qala Nuhu qala rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran taqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Ayat yang ke-33, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, memilih. Ini kewenangan Allah, nggak boleh ditanya kenapa, nggak boleh. Tetapi samina wa ata'na, memang langit bumi milik Allah. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki, dan itu mesti baik, tidak ada kezaliman. Tugas kita mendengar, mentaati, tidak boleh protes mengapa, karena Allah tidak bisa digugat. La yus'alu wa tus'alun, Allah tidak boleh ditanya, kamu yang akan ditanya. Lalu Allah memilihkan yang terbaik. Siapa? Adam, Nabi Adam. Yang celaka adalah iblis, karena nggak mau terima. Wa Nuh, kan Allah pilih Nuh, yang celaka umat yang kafir, tenggelamkan dengan banjir besar. Wa ala Imran, dan Allah pilih keluarga Imran, hancur Yahudi, karena menuduh di keluarga Imran. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, maka hancur Namrud yang telah menghalangi dakwahnya. Wa ala Imran, dan Allah memilih keluarga Imran. Di sana ada Maryam, lahir Nabi Isa alaihi salam. Yahudi menolak, hancur Yahudi. Allah pilih dia ala alamin, di alam ini. Di situ ada penyebutan ala Imran, keluarga Imran. Bagaimana proses yang terjadi? Di ayat 35 Allah telah sebutkan. Id qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala istri Imran berdoa, Rabbi, ya Allah Rabbku, inni, sesungguhnya saya, nadartu laka, bernadar untukmu, ma fi batni, berkaitan apa yang ada di perutku, muharraran, akan dibebaskan dari sibuk-sibuknya dunia untuk fokus memperjuangkan agamamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar dariku ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Maka pada ayat 36, maka tatkala istri Imran melahirkannya untuk diperbantukan ngurus masjid, media perjuangan, membimbing kepada umat, ternyata kok perempuan yang mengatakan falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa,
wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Maka tatkala istri Imran melahirkan kandungannya ternyata itu perempuan. Dia mengatakan, ya Allah, yang kulahirkan ternyata perempuan, padahal dia kunadarkan untuk menjadi pengurus masjid. Sementara Allah tahu laki itu tidak sama dengan perempuan. Masa perempuan tinggal di masjid? Dan dia saya beri nama Maryam. Dan sesungguhnya saya memperlindungkan dia dan anak turunnya dari setan yang terkutuk. Akhirnya tetap diletakkan di masjid, lalu sang paman menjadi pengasuh. Siapa pamannya? Nabi Zakaria. Ketika melihat berbagai macam keajaiban, karena Maryam mendapatkan hidangan makanan di selain musim. Dari mana ini? Ini dari Allah. Ya Allah, ternyata Engkau betul-betul Maha Kuasa. Salah satu buktinya, Kau datangkan buah-buahan yang tidak berada di musim ini. Maka dia tidak merasa aneh ketika walau sudah tua renta ingin punya anak. Ya Allah, sudah lemah badan ini, putih rambut ini, tapi pewarisku mana yang melanjutkan untuk menjaga agama ini? Berilah saya anak. Ternyata keberadaan dia yang sudah tua renta, istri yang pun juga tidak ada potensi hamil di dalam alam sebab, di dalam takdir syar'i, karena maha kuasanya Allah termasuk mukjizat, dia tetap meminta, ternyata ada kehamilan. Dan itu bukan perkara aneh. Adam dari tanah, tidak bapak ibu. Kemudian Maryam, Nabi Isa sendiri hanya lewat ibu tanpa bapak. Kemudian sudah tua renta, benih tidak punya, tapi masih bisa hamil. Karena perkara Allah ketika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, selesai. Itu sekilas berkaitan masalah nama surah Ali Imran. Itu disebutkan di 2 ayat. Ayat berapa tadi? 33 dan 35. Itu gambaran global tentang kandungan luas surah Ali Imran itu mengandung kandungan apa. Penyebutan nama Ali Imran itu berada di ayat keberapa telah kita sebutkan. Maka dengan kita ketahui gambaran globalnya, berarti kita punya arah-arah pembahasannya nanti kemana, itu ternyata sudah tergiring. Sekarang kita masuk kepada materi. Lafadz tuqatan itu berada di ayat yang ke-28. Silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqatan. Ulangi, illa an tattaqu. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Illa an tattaqu minhum tuqa. Illa an tattaqu minhum tuqa. Yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ilallahi masir. La yattakhid, tidak boleh mengambil al-mu'minun, orang beriman, al-kafirin, pada orang kafir, awliya'a, wali-wali. Mukmin tidak boleh menjadikan wong kafir jadi wali. Min dunil mu'minin, bukan dari orang yang beriman. Mestinya wali mukmin ya dari mukmin. Makanya pengambilan wali kok kepada orang kafir, ya jelas gak boleh. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, mengambil perwalian kepada kafir, resikonya
Falaisa maka tidak ada minallah dari Allah fi pada sesuatu, enggak ada jaminan aman, pasti celaka. Illa, ini ada perkecualian. Antattaku, kamu menjaga minhum dari mereka tokotan penjagaan. Ketika menempuh sistem penjagaan, kebolehannya bukan boleh asli boleh, tetapi karena itu sebuah siasat, makanya supaya teguh kepada syariat Allah telah memberikan pewaspadaan. Allah firmankan wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah mewaspadakan kalian akan dirinya. Awas, harus ekstra ngati-ngati kamu. Kebolehanmu sebatas pengecualian, bukan asli boleh. Wa ilallahil masir, kepada Allah tempat kembali. Di sini pertama mengandung unsur wala dan barok. Mengandung unsur apa? Wala dan barok. Itu prinsip kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha itu barok, illallah itu wala. Barok itu adalah jul, enggak ada kaitan, putus, titik. Itu namanya barok. Yaitu la ilaha kepada ilah batil harus barok, lepas, ujul, buang. Illallah kepada Allah wala. Wala itu cinta dekat memperjuangkan. Cinta dekat memperjuangkan. Kontras kan? Barok itu lepas total, kalau wala cinta dekat memperjuangkan. Kepada sama mukmin wala, kepada orang kafir barok. Makanya haram untuk berwala kepada orang kafir. Resiko ini nanti bisa bersama mereka. Dan itu prinsip kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu juga pada ada surah Al-Kafirun. Kepada orang kafir itu harus lepas. Itu juga ada pada surah Al-Bara'ah, baro'atun minallah wa rasulihi, lepas dari Allah dan Rasulnya, semua tradisi kesyirikan akhirnya dibersihkan. Ja'al haqu wa zalaqal haq wa zaqal batil, yang hak datang, yang batil harus disingkirkan. Itu mengandung unsur wala dan barok kepada orang kafir. Adapun kafir itu apa? Punya makna kafir, tutup. Sehingga tutup mata, enggak mau memandang ayat Allah, tutup telinga, enggak mau mendengar ayat Allah, tutup hati, tidak mau hidayah dari Allah. Setelah tegak hujah, paham, mendengar, tinggal melaksanakan, sengaja menolak gara-gara fanatik, golongan dan hasad, ia tutup diri. Sehingga ketika diperingatkan dengan neraka gak apa-apa, asalkan tidak bersama dia. Nah, itu namanya kafir. Bila orang sudah masuk kepada wilayah yang seperti itu, makanya sangat tanda ayatnya adalah haram mukmin untuk berwala, cinta dekat membela kepada orang kafir dengan ditinggalkannya sesama mukmin. Siapa yang melakukan, Allah lepas darinya. Kemudian di sini ada pengecualian, illa antataku minhum tuqah, kecuali kamu menempuh jalan penjagaan. Tetapi harus waspada. Itu karena kondisi saja, bukan asli boleh. Makanya harus ingat, nanti dikembalikan bahwa itu akan disidang. Makanya itu harus menempuh jalan kejujuran. Bagaimana itu sebagai satu bentuk penjagaan? Itu kisahnya adalah dakwah masih lemah. Orang kafir dominan. Orang Islam ketahuan Islam hancur. Makanya umat Islam ketika mempertahankan identitas keislamannya mendapatkan musibah yang pol. Sementara mereka tidak kuat.
Pada kondisi kayak begitu itu boleh berpura-pura seolah itu sejalan dengan orang kafir. Itu namanya taqiyah. Itu namanya taqiyah. Siasat menjaga diri jangan sampai jadi korban kekafiran. Taqiyah. Siasat menjaga diri jangan sampai menjadi korban kekafiran. Nah, ini boleh dicatat ini. Nek nggih tombol dingluk ngantuk iki. Silakan siapkan, catat. Taqiyah ialah siasat menjaga diri agar tidak menjadi korban dominasi kekafiran. Siasat menjaga diri agar tidak menjadi korban dominasi kekafiran. Kita ulang sekali lagi, taqiyah adalah siasat menjaga diri supaya tidak menjadi korban dominasi kekafiran. Apa tadi, Ton? Makna taqiyah, Ton? Siasat menjaga diri agar tidak menjadi korban dominasi kekafiran. Berarti kalau begitu, kondisi kaum muslimin lemah. Orang kafir itu dominan berarti kuat. Semisal kondisi di Mekah, dakwah Nabi kita berangkat sendiri, sembunyi-sembunyi. Istri ikut, Ali ikut, Abu Bakar ikut. Abu Bakar mengembangkan, cari teman. Kalangan budak ada Bilal. Kalangan orang ternama ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman, ada Zubair bin Awam. Akhirnya kajian disampaikan di rumah Arqam, dikenal dengan istilah Al-Arqam. Tapi itu tak ada sembunyi-sembunyi. Ketahuan berislam, hancur. Semisal kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mendengar ada Nabi diutus, lalu minta pada saudaranya, tolong kamu ke Mekah cari info. Ternyata pulang nggak mendapatkan berita. Abu Dzar nggak puas, berangkat sendiri. Kemudian siang di masjid, malam bermalam. Siang di masjid, malam bermalam. Terus begitu. Lama-lama ketahuan oleh Ali. Kamu orang asing, siapa, dari mana, untuk apa ke sini? Kalau siang di masjid, kalau malam ke tempat penginapan. Terus begitu. Dia ceritakan, saya dengar ada Nabi ada di sini. Saya minta saudaraku cari info, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Kemudian saya berangkat sendiri. Ternyata juga belum mendapatkan info. Akhirnya Ali katakan, kalau gitu kamu ikut saya, tapi keadaannya bahaya. Kamu supaya berpura-pura seolah tidak kenal kepada saya. Ikuti kemana saya pergi. Sekira nanti ada bahaya, saya bergaya mandek, kamu teruslah. Jangan mengenal saya. Nanti akan saya berikan isyarat, nganan atau ngiri, akhirnya sampai kepada tujuan. Akhirnya ketika berada di depan Nabi SAW, sangat rahasia sekali itu kasusnya. Akhirnya dikatakan setelah ikrar keislamannya, pulanglah nanti bila sudah kondusif kamu dikabari. Ternyata dia tidak mau pulang. Langsung ia ikrarkan keislamannya di khalayak ramai di Masjidil Haram yang dikuasai musyrik, dan itu full patung. Dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Beruduk orang musyrik, ngeroyok. Akhirnya dia jadi korban. Abbas datang, celaka kalian. Kenapa kalian keroyok dia? Dia itu dari suku Ghifari. Perjalanan dagangmu ke Syam itu kan lewat suku dia. Kalau kamu melukai dia, kamu nanti lewat, kamu nanti diamuk oleh seorang suku Ghifari gimana? Akhirnya mereka mundur. Kemudian dirawat oleh Abbas. Walaupun Abbas itu belum masuk Islam, tetapi pro dengan Nabi SAW.
Dia punya wibawa. Orang Quraisy diberitahu mandek karena orang-orang penting. Ketika sudah pulih, ia teriakkan lagi, keroyok lagi. Dan berikutnya seperti itu. Itu gambaran. Maka kaum muslimin apabila kondisi kayak begitu, itu menampakkan keislamannya, itu memang berpotensi betul-betul hancur. Gimana nasib Bilal? Siksa, pol. Nasib Khabbab bin Arat, siksa, pol. Yasir mati, Sumayyah mati. Ada juga yang sampai dicincang badannya, gantung kaki di atas, kepala di bawah, kepala dimasukkan ke dalam air, Nabi ambekan. Ketika pingsan, dia dipaksa, mau enggak kamu kafir? Maka dengan terpaksa dia mengatakan, ya saya kafir. Ketika dilepaskan, dia lari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sampaikan keluhan, gimana saya ini, gimana saya ini. Ditanya, kenapa? Dihajar habis-habisan, dengan tidak kuat dia katakan, mengikuti pemaksakan mereka. Apa? Kafir. Lalu Allah Nabi menanya, bagaimana hatimu? Ya kalau hati saya nggak bisa dipungkiri, keimanan tetap membara. Cuma ada tekanannya seperti itu, saya tidak kuat. Akhirnya begitulah apa yang terjadi. Nah begitu. Sehingga dikatakan bila kamu nanti diketahui, ditangkap, siksa lagi, maka katakan kata-kata itu. Itu namanya taqiyah. Kondisinya memang betul-betul belum kondusif. Dominasi orang kafir itu memang habis-habisan. Makanya umat itu mendapatkan penindasan yang luar biasa. Maka menghadapi kondisi yang seperti itu, maka dia mengatakan, ya saya kafir seperti kalian. Sebatas untuk mengendalikan dari ancaman mereka. Sementara hatinya adalah tetap semangat hidup menyala akan keimanannya. Lafaz tuqatan dan taqiyatan itu wahidatun, maknanya itu adalah sama. Kemudian di sisi lain ada orang yang mengangkat bendera taqiyah, tetapi kondisinya kesebalikan. Yang dominan itu kaum muslimin, yang bertaqiyah itu orang kafir. Akhirnya dia itu berpura-pura masuk Islam sehingga leluasa. Yang dari situ akhirnya bisa ngobok-ngobok dari dalam. Minimal ada dua kelompok yang seperti itu. Siapa dua kelompok yang punya tipe seperti itu? Siapa Ki? Dua kelompok yang punya tipe seperti itu siapa? Asli kafir. Kaum muslimin dominan. Akhirnya mereka berpura-pura masuk Islam untuk ngobok-ngobok dari dalam. Minimal dua kelompok itu. Kelompok itu apa dan apa? Ki, Haki. Apa? Kurang jelas. Satu, munafik. Dua, Syiah. Munafik, kata nifak diambil dari kata nufaqo. Itu semisal binatang punya tipe kayak tikus yang punya lubang di dalam tanah, tembus bercabang sana sini, ketika dikejar satu lubang dia sembunyi pada lubang yang lainnya. Itu semenjak perang Badar, kaum muslimin menang perang, mereka punya siasat seperti itu untuk berpura-pura masuk Islam sehingga ngerusak dari salam yang tidak henti-hentinya menimbulkan korban kaum muslimin, mengadu domba, hendak membunuh Nabi, menfitnah keluarga Nabi, mengadu domba antara Aus dan Khazraj, gembosi jangan sampai memberikan pendanaan, mereka malas untuk sholat dan macam-macam.
itu munafik itu juga menggunakan sistem taqiyah. Yang itu jelas kekafirannya. Islamnya berpura-pura. Jadi kalau kaum muslimin itu kafirnya berpura-pura. Karena dominasinya orang kafir. Tapi kalau munafik Islamnya berpura-pura. Maka dia termasuk orang yang celaka. Satu lagi siapa? Orang Syiah yang mengatasnamakan Syiatu Ali, pembela setia akan Ali, tapi itu sebatas siasat saja. Akhirnya sering-sering itu mengangkat tema cinta ahlul bait, cinta ahlul bait, cinta ahlul bait, cinta ahlul bait. Itu kan yang dibawa tema orang Syiah, terutama Rafidhah, ketika mereka lemah menyusup kepada kaum muslimin. Nah seperti itu, sehingga ketika berada di sebuah negeri dia tampak menonjol menjadi pejabat penting, bahkan di bidang keagamaan, aneh-aneh fatwa-fatwa yang disampaikan, entah mengatakan tidak ada perlunya berzakat atau bahasa yang lain-lain. Akhirnya ketika mendapatkan protes, dia mengatakan mencabut dan tobat. Siapa dia? Embuh. Tapi ada tipe yang seperti itu. Nah, ketahuan itu borok-boroknya. Itu merupakan dari bawaan Syiah, Syiatu Ali, yang mengatasnamakan cinta membela kepada Ali. Ujung-ujungnya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Itu makna dari tukoh, punya makna taqiyah. Antara tukoh dan taqiyah itu maknanya adalah sama, yaitu memasang benteng siasat untuk menjaga eksistensi diri ketika di tengah kondisi kontras yang mereka sedang dominan. Ketika didefinisikan taqiyah seperti itu. Lalu berikutnya lafadz sirrun itu di ayat yang ke-117. Lafadz sirrun itu berada di ayat yang ke-117. Nah, silakan dibacakan. 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya Masaluma permisalan infak yang yunfikuna mereka menginfakkannya, permisalan infak yang mereka berinfak dengannya, fi hadil hayati dunya di hidup di dunia ini, infak yang mereka salurkan ketika mereka hidup di dunia ini digambarkan kama sali rihin seperti angin. Fiha di dalam angin itu ada sirrun, yaitu hembusan angin yang super dingin. Asobat harsa kaumin yang menimpa lahannya suatu kaum, yang kaum itu zalamu anfusam menzalimi dirinya. Fa'ahlakathu maka akhirnya angin dingin itu menghancurkan kebun yang dilandanya. Wa ma zalamahumullah dan Allah tidak menzalimi mereka. Walakin anfusam yadlimun tetapi mereka sendiri terhadap dirinya sendiri itu melakukan kezaliman. Karena infak mereka itu memang diniati liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka berinfak memang fungsinya liyasuddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini permisalan infaknya orang kafir. Orang kafir itu berdana enggak ketika memperjuangkan akidahnya?
Berdana. Nggak ada orang berjuang tanpa dana. Berdana semuanya. Termasuk Yahudi, Nasara, musyrik dan siapapun pasti itu membutuhkan dana. Anak-anak. Makanya dua itu menjadi kunci media perjuangan, dana dan anak buah. Makanya orang kafir itu berusaha untuk mengadakan tahdidun nasli. Apa tahdidun nasli? Pembatasan kelahiran. Makanya mereka membagi alat-alat kontrasepsi gratis dan promosi bagaimana indahnya keluarga kecil yang tidak repot-repot ngurusi anak. Lek anake 5, 6 selusin, waduh repotnya seperti apa. Lek loro itu kan ideal. Bahkan nggak boleh sama sekali. Bahkan berbagai macam program pemandulan pun juga diadakan. Sehingga hilang anak, hilang rezeki. Makanya mereka itu berusaha untuk mengadakan tahdidun nasli. Dan ketika mereka itu mencari harta, ingin menguasai sebanyak-banyaknya, ingin menguasai pasar dunia. Makanya kaum muslimin harus tahu program penghancuran mereka. Maka yang didorongkan oleh Nabi SAW supaya memperbanyak anak. Nikahilah al-waduda al-walud, yang banyak rasa kasih sayangnya, yang banyak anaknya. Nanti Allah yang nyukupi rezekinya. Itu modal perjuangan itu. Modal perjuangan. Di Al-Anfal yang ke-36 Allah telah jelaskan, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang kafir yang jelas tahu hak lalu menolaknya, mereka meninfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka nanti akan betul-betul menginfakkannya. Yang terjadi itu penyesalan, karena akan menghancurkan. Seolah mereka itu membeli neraka. Golek duit sing ngewake untuk membeli neraka. Sementara orang kafir kelak pasti akan digiring menuju ke Jahannam. Termasuk ketika mereka masuk Islam tapi berpura-pura. Mereka pun juga mengadakan penggembosan jangan sampai kaum muslimin itu mendapatkan pendanaan, maka berbagai macam jalur mereka berusaha untuk menutupnya. Sebagaimana mereka mengatakan, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kau beri pendanaan kepada orang beriman biar bubar saja. Itu di Madinah. Di Mekah, orang Mekah juga sama, mengadakan pengepungan kepada Nabi bersama keluarganya di Si'ab sampai 3 tahun. Tempat terbuka, kelilingi gunung, ada celah masuk, keluarga Nabi digiring ke situ, setelah itu pintu ditutup, minimal dijaga supaya mati pelan-pelan. Karena di sana nggak bisa bercocok tanam, nggak ada perdagangan, diputus. Nah seperti itu, mereka berusaha untuk memotong jalur ekonomi. Itu sampai 3 tahun. Nah seperti apa itu derita yang ada? Itu memang mereka tuh punya harta seperti itu untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Makanya ancamannya mereka nanti akan dibakar dengan hartanya sebagaimana pada surah Al-Lahab. Wa mru'atuhu hammalatal hatab fi jidha qablum mimasad. Istrinya di lehernya ada serabut dari api yang dilingkarkan. Kenapa? Karena dengan perhiasan yang ada, sebagai istri seorang pemimpin yang kaya raya, ia dermakan semua perhiasannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mendapatkan hukuman yang sama. Makanya tamsil untuk dia yang seperti itu tadi digambarkan,
permisalan infak yang mereka infakkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ternyata digambarkan seperti orang yang punya kebun, lalu Allah hembuskan kepada kebun itu angin yang super dingin lalu menghancurkannya. Karena memang mereka ketika berinfak fungsinya memang untuk menghalangi yang hak, untuk memperjuangkan dari kekafiran yang ada. Satu poin lagi insyaallah tentang syafa khufratim minan nar, ini di ayat yang ke 103. Silakan. Wa'tasimu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, pada tali Allah, yaitu agama Allah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Bertauhid, jauh dari syirik, sunnah, jauh dari bid'ah, taat supaya bisa terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Bergabung dengan orang-orang baik supaya enggak terbawa lingkungan yang jelek. Itu masuk berpegang teguh kepada tali Allah supaya istiqomah di atas yang hak. Kalian jamian semuanya, bukan satu dua. Wala tafarraqu, kalian jangan membuat kelompok sempalan. Hilang ilmu itu sempalan, syirik itu sempalan, bid'ah itu sempalan. Melegalkan kemaksiatan itu membuat kelompok sempalan. Siapa yang melangkah satu bid'ah berarti meninggalkan satu sunnah, itu membuat kelompok sempalan. Tidak boleh itu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang tercurah kepada kamu. Ini orang Ansar yang dipanggil pertama kali untuk kasus ini. Itu kuntum a'daan, di mana kamu dulu bermusuh-musuhan. Aus Khazraj beratus tahun itu perang terus. Sehingga Yahudi gabung kepada keduanya juga ikut memperkeruh suasana. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah jinakkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwana, bersaudara yang semula bermusuhan. Yaitu hijrah Nabi kita ke Madinah, kalian terima. Aus Khazraj yang semula perang dan perang, sekarang menjadi satu kesatuan muslim yang bersaudara. Ingat nikmat Allah, kamu disatukan seperti itu. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, sementara kamu dulunya berada di bibir neraka. Fa anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian karena berada di bibir neraka, di bibir jurang neraka. Hampir jatuh. Bila kamu mati nggak berislam berarti sudah kerutuk jatuh ke jurang. Allah selamatkan kalian. Dengan kamu terima Islam berarti kamu diselamatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum, begitulah Allah jelaskan kepada kalian akan ayat-ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, semoga kalian termasuk orang yang kerja keras untuk menggapai petunjuk. Tadi makna sirun bardun, dingin. Syafa khufratin minan nar, bibir jurang. Mislu safarokiyah, semisal bibir sumur.
Berarti meh ceblok Islam datang menyelamatkan. Maka untuk itu tugas kita adalah dakwah dan dakwah terus. Orang yang mendengar mengikuti berarti dia hampir jatuh lalu selamat. Siapa yang mau selamat, siapa yang tidak itu hancur. Makanya dakwah itu harus disyukuri. Kenapa? Programnya adalah menyelamatkan, karena kemaksiatan adalah menghancurkan. Demikian beberapa ayat yang sudah kita nukil telaahnya. Berikutnya insyaallah kita susul pada waktunya. Kita cukupkan bagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.